Jadi fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju. Rapat paripurna DPR RI 11 Juli kemarin menghasilkan pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah dan DPR RI sepakat Undang-Undang Kesehatan ini bertujuan untuk melakukan transformasi biomedis. Namun, dalam perjalanannya, Undang-Undang ini masih ada pro dan kontra, terutama dari beberapa organisasi seprofesi. Padahal nih, ada negara yang nggak punya organisasi seprofesi, tapi peringkat kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia. Ya, negara itu adalah Kuba. Kabarnya, sistem kesehatan yang ada di Kuba termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Apa benar? Yuk kita cari tahu. Nah, seperti pertanyaan saya di awal tadi, seperti apa sih sistem kesehatan yang ada di Kuba yang konon terbaik di dunia? Ingat nggak? Saat awal pandemi 2020 kemarin, tim medis Kuba bahkan dikirim ke Italia untuk membantu pengobatan di sana. Solidaritas soal kemanusiaan di Kuba ini memang paling utama. Keren juga ya. Jadi gini nih, Kuba itu kan terkenal dengan kepemimpinan yang terkontrol ya. Negara sosialis, termasuk juga bagaimana peran pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan yang dibandingkan dengan negara berkembang lainnya jauh lebih baik. Meskipun Kuba ini dapat dikatakan secara pertumbuhan ekonomi sangat rentan jika dibandingkan dengan Indonesia misalnya. Peringkat ekonomi Kuba itu ada di posisi 61, sedangkan Indonesia ada di posisi 16. Tapi untuk soal kesehatan, pemerintah kita kalah jauh nih. Berdasarkan peringkat WHO, untuk sistem kesehatan di Kuba itu berada di posisi 30. Sebaliknya, Indonesia masih tertinggal jauh di posisi 92. Ngapain nih bentuk organisasi-organisasi yang ujungnya nggak jelas juga ya. Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam kunjungannya ke Kuba tahun 2004 yang lalu menyebut bahwa sistem kesehatan di sana sangat layak menjadi percontohan bagi seluruh negara di dunia. Terbukti, pada tahun 2006, melalui laporan berjudul Progress for Children, a Report Card on Nutrition, UNICEF menyebut Kuba berhasil menekan angka kasus gizi buruk. Selain itu, rata-rata balita di Kuba yang kurang berat badannya hanya di bawah 5%. Begitu juga dengan penanganan stunting, hanya di bawah 5%. Terkait layanan kesehatannya, secara konstitusional, Kuba memberlakukan sistem kesehatan yang bersifat universal bahkan gratis. Jangan heran, kalau setiap kelahiran di sana, nggak ada tuh yang namanya kesulitan akses pelayanan kesehatan. Bahkan, semua ibu-ibu yang ada di Kuba mendapat kesempatan untuk melahirkan di rumah sakit dengan standar kualitas yang sama, tanpa diskriminasi. Dengan moto lebih baik mencegah daripada mengobati, pemerintah Kuba benar-benar serius mengimplementasikannya. Ada konsep bernama Medicina General Integral atau pengobatan terintegrasi. Jadi, di setiap lingkungan setempat seperti RT atau RW di Indonesia, di sana itu ada namanya konsultorium yang terdiri dari dokter dan beberapa staf kesehatan yang tersebar. Fasilitas kesehatan di sana juga terbilang maju ya, karena teknologi biomedis yang dikembangkan secara serius dan dilakukan secara mandiri, jadi wajar kalau biayanya lebih efisien. Tidak bergantung dengan obat-obatan produk luar negeri. Fun fact-nya nih, Kuba menerapkan hal seperti itu karena pernah mendapatkan embargo dari Amerika Serikat tahun 60-an. Jadi, mau nggak mau nih, pemerintah Kuba sangat getol untuk melakukan pengembangan teknologi kesehatan secara mandiri. Terakhir, Kuba memiliki dokter yang sangat melimpah. Pasca meletusnya Perang Revolusi,
pemerintah membuka pendidikan kedokteran seluas-luasnya bagi generasi muda di Kuba. Hebatnya lagi nih, pendidikan kedokteran di sana itu gratis loh. Dalam 4 dekade saja, Kuba berhasil mencetak rasio dokter sebanyak 1:148 warga Kuba. Setelah kita tahu nih, sepak terjang keunggulan sistem kesehatan Kuba, sekarang mari kita lihat seperti apa kondisi yang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah kita. Mungkin nggak ya, pemerintah akan melakukan transformasi biomedis sekaligus ya barangkali mau mengadopsi sistem kesehatan di Kuba yang sudah teruji itu. Dari apa yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, ada sejumlah aspek yang disempurnakan, yaitu fokus pencegahan, akses pelayanan, kemandirian industri kesehatan, transparansi pembiayaan, pemerataan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, sampai pengembangan teknologi di bidang kesehatan. Sah-sah saja sih kalau memang serius dilakukan oleh pemerintah kita. Terkait sistem kesehatan ini, memang pemerintah bersama DPR RI sepakat perlunya akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan. Ini sih mirip apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kuba ya. Bahkan dengan disahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan ini, pemerintah mengklaim undang-undang ini sebagai salah satu langkah untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Jadi, gimana nih Sobat Gema Pos? Semoga undang-undang kesehatan yang baru saja disahkan bisa benar-benar mengadopsi kebijakan sistem kesehatan yang ada di Kuba sana ya. Mengingat kita juga pernah berhasil menekan populasi di masa lalu dengan hadirnya sistem posyandu. Nantikan ulasan menarik lainnya hanya di channel Gema Pos. See ya.